Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Assalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bil awwalin wal akhirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Alaya sadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat duhur Masjid Darul Ihsan maupun yang hadir secara virtual di tempat yang berbeda. Pertama, mari kita sanjungkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita diberi kesempatan oleh Allah panjang usia, sehat, lahir dan batin, bisa melaksanakan sebagai kita salat duhur dalam keadaan berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sekalian sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada siang ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan sebuah fokus bahasan berkaitan dengan transformasi dan keberkahan. Ini bukan sebuah kebetulan bagi seorang yang beriman. Tidak ada kebetulan, karena segala hal itu sudah pas menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi dengan sesuai rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ini adalah bulan Rajab. Kita tahu bahwa bulan Rajab adalah bulan diturunkannya perintah salat kepada kita semua, dan ayat yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad menerima perintah salat itu juga berbicara tentang keberkahan. Kita tahu di dalam Quran surah Bani Israil atau surah Al-Isra, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadirin yang dimuliakan Allah, secara sederhana kalau kita memaknai transformasi itu kan perubahan. Ini kita tidak berbicara dalam konteks tagline salah satu calon presiden, tetapi perubahan yang kita ingin maknai pada kesempatan yang mulia ini adalah, kalau kita mendengar rumus yang sering digaungkan itu, bahwa segala sesuatu itu berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Jadi mengalami perubahan. Kita dulu asalnya bayi, tidak bisa berjalan, lalu merangkak, lalu berjalan. Hari ini kita sudah tegak berdiri. Kemudian akan sampai pada suatu masa digambarkan dalam ayat Al-Quran itu, kita juga kembali kepada posisi lemah sebagaimana kita di saat masih bayi. Ini artinya berubah. Ini artinya ada perubahan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari sebuah kondisi kepada kondisi yang lain. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita menginsafi sebuah ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sebuah kaum, sebuah komunitas, sebuah kelompok, hatta yughayyiru, sampai mereka merubah ma bi anfusihim, segala sesuatu yang melekat kepada mereka, bi anfusihim, dengan usaha mereka sendiri. Jadi perubahan itu tidak ujug-ujug jelek turun dari langit, tetapi harus diupayakan oleh kita semua.
diikhtiarkan oleh kita semua, dicarikan bagaimana formulasinya supaya apa yang kita inginkan, ada pergeseran, ada perubahan, itu betul-betul dirasakan oleh kita semua. Nah, Allah menegaskan hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah kondisi kita semua kalau kita tidak merubah kondisi kita sendiri. Dalam berbagai hal, dalam urusan rezeki, urusan jabatan dan lain sebagainya. Meskipun menurut Imam Al-Ghazali, rezeki misalkan, urusan rezeki itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada disebut rezeki madmun. Artinya rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan oleh Allah, wa ma min dabbatin bil ardi illa 'alallahi rizquha. Tak satu pun makhluk yang melata di muka bumi kecuali Allah jaminkan rizki atasnya. Inilah rizki madmun, rizki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa parameternya? Ini batasannya sampai makhluk yang melata itu, kita semua termasuk makhluk yang lain, bisa terhindar dari kematian. Jadi selama ajalnya belum datang, akhir kehidupannya belum datang, maka pasti akan ada rizkinya yang sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu batasannya, kata Imam Al-Ghazali, hanya sebatas menyelamatkan nyawa dari kematian. Yang pertama. Yang kedua ada yang disebut dengan rizki maqsum, rizki yang dibagikan. Misalkan kita dengan sahabat kita di satu ruangan tempat kerja kita, ya, melampaui atau melewati masa belajar yang sama dari SD, SLTP, SLTA, kuliah sama-sama di ITB misalkan, ya, kerja sama-sama di Telkom di satu divisi yang sama, jumlah gaji dan tunjangannya juga sama, ya. Menurut ukuran lahir antara si A dengan si B itu mestinya punya rezeki itu sama. Tapi meskipun dengan salary yang sama, ternyata si B lebih daripada si A. Si A melakukan berbagai upaya ingin seperti si B, tetap saja ada perbedaan, ada rentang perbedaan antara A dengan B. Kenapa? Karena setiap orang takaran rezekinya sudah ditentukan, sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, kalau misalkan ada 2 pedagang yang berdampingan di pasar dengan bahan dagangan yang sama, maka pada hari itu, misalkan hari ini hari Senin, si A akan mendapatkan rezeki sebesar 100.000 rupiah yang itu tidak dapatkan oleh saudaranya yang berdampingan jualannya. Kenapa? Karena sudah dibagikan dan tidak akan tertukar. Lalu si A ingin melaksanakan sholat duhur di awal waktu, dia tinggalkan jongkoknya. Jongkok itu apa Pak Ustaz? Lapaknya, ya. Demi Allah tidak akan tertukar. Meskipun sudah ngantri pelanggan mau ke tokonya, di sampingnya tuh ada toko yang menjual barang yang lain, karena Allah sudah bagikan di hari itu di rezekinya untuk si A, maka tidak akan tertukar. Jadi ketika Allah memanggil kita untuk menghadap, saya pernah ceritakan ini yang ditulis di sini, yang di hadis qudsi ini. Jadi tafarrag li ibadati, tinggalkan, nggak akan bertambah, hari itu sudah ditentukan rezeki kita berapa. Ditanggung pekerjaannya nih, tinggal 1 lembar lagi, udah waktunya sholat dulu. Tafarrag li ibadati, sediakan ruang yang luas untuk ibadah kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi. Amla'u qalbaka ghinan, ini di depan nih, aku akan penuhi hatimu dengan perasaan selalu terpenuhi kebutuhannya. Wa amla'u yadaka rizqan, dan aku akan penuhi tanganmu dengan rizki dariku. Nah, di ujungnya apa? Wala taba'ad anni, janganlah kau menjauh dariku. Ini keren istilahnya. Oke. Jadi di awalnya tafarrog itu artinya kosongkan waktu, luangkan waktu, ya, luaskan spare waktu li ibadati, untuk ibadah. Kalau kita menggunakan lawan katanya, mestinya bukan taba'ad di ujungnya, bisa digunakan dengan menggunakan wala tatafarrog, bisa menggunakan itu. Tapi di sana taba'ad, wala taba'ad anni, janganlah kalian menjauh dariku, ya. Amla'u qalbaka faqran,
kalau kau menjauh dariku, aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran, selalu merasa kurang. Meskipun mobil sudah banyak, harta sudah menumpuk, jabatan tinggi, terus aja hatinya dihantui dengan kekurangan. Kenapa? Karena menjauh dari Allah. Wa amla'u yadaka sublan, dan aku akan penuhi tanganmu, kesibukan keseharianmu dengan apa? Dengan hal-hal yang menyibukkan diri kita sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua, yang maksum. Jadi ada rizki yang dibagikan, jangan takut tidak akan tertukar. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah, ditakar oleh Allah, diukur oleh Allah. Si fulan dapat berapa, si fulanah dapat berapa, meskipun kerja di tempat yang sama, dengan jumlah gaji yang sama, durasi kerjanya sama, lemburnya pun sama, tetap karena takaran masing-masing sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan tertukar. Yang ketiga, ada rizki yang mau'ud, yang dijanjikan. Inilah rizki yang digantungkan oleh Allah kepada ikhtiar kita. Ya. Salah satunya adalah dengan mengupgrade tingkat kualitas ketakwaan kita semua. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, aku akan jadikan bagi orang yang bertakwa itu makhrajan, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan aku akan berikan rizki kepada orang yang bertakwa itu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Rizki yang mau ini juga digantungkan kepada ikhtiar kita, usaha kita. Ya. Bagaimana kita mengupayakan sesuatu? Bagaimana kita melakukan berbagai ikhtiar untuk mendapatkan sesuatu? Kalau orang tua di kampung itu, saya tinggal asal dari kampung, dari Tasikmalaya, orang tua kalau ada anaknya bangun kesiangan itu selalu digebrak-gebrak itu apa ya? Bangun, tong kapihelaanku hayam, katanya begitu. Rezekina bisi kapihelaanku hayam. Jadi bangun cepat. Maka pantas kalau Rasulullah selalu mendoakan kita, ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Kata para ulama, kualitas seseorang di hari itu ditentukan bagaimana dia melaksanakan sholat subuhnya, memperlakukan sholat subuhnya. Kalau bangun lebih awal menyambut adzan subuh, pasti hari itu berkualitas atas orang tersebut. Dan ini survei pengalaman, ya, kalau subuh agak malas, biasanya sholat-sholat yang lain juga agak malas. Jadi ada patalepa itu apa ya? Menular. Kalau subuhnya telat, ya, cenderung waktu yang lain juga dia telat. Ya. Artinya bukan karena telat yang di luar batas kemampuan kita, tapi kita memang seperti mengupayakan, seperti berperilaku agak santai untuk melaksanakannya. Maka mari kita berubah. Tahun ini, tahun 2024 ini, mari kita bergeser, berubah, keluar dari zona nyaman. Jangan terlalu asik dengan kenyamanan-kenyamanan ini. Kalau biasa misalkan kita sholat duha, yang kita lakukan misalkan hanya 2 rakaat, yuk tambah di tahun ini menjadi 4 rakaat. Oh, saya sudah biasa 8 rakaat. Maka pertahankan, jangan sampai tertinggal. Karena pada akhirnya kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing harus punya ma'dzirotan, harus punya kata kunci untuk menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, apa yang kamu lakukan di dunia ketika pagi hari? Ya Rabb, hamba tidak bisa melakukan apapun dengan kesibukan yang melekat kepada hamba. Hamba harus berangkat lebih pagi untuk berangkat ke kantor supaya tidak terjebak kemacetan. Tapi hanya satu yang tidak pernah hamba tinggalkan setiap pagi. Hamba selalu salat duha 2 rakaat sebelum hamba memulai bekerja di tempat kerja hamba. Kamu lakukan setiap saat? Iya, ya Rabb, hamba lakukan setiap saat. Pernah ditinggalkan? Tidak pernah hamba meninggalkan dengan sengaja, kecuali di luar kemampuan hamba. Nah, inilah ma'dziratan. Inilah jawaban atas sesuatu yang selalu kita kerjakan tanpa ditinggalkan. Istiqomah, dawam melakukannya, ini akan menjadi ma'dziratan. Pernah kita mendengar sebuah hadis yang ketika orang, ya, dulu di zaman Bani Israel terjebak di dalam sebuah gua,
Mereka tidak bisa keluar. Mana ada munadin, lalu ada suara memanggil mereka. Kalian tidak akan bisa keluar dari gua ini sebelum kalian menyebutkan satu amalan, satu perbuatan yang istiqomah, yang konsisten kalian lakukan setiap saat. Ketika orang itu menyebutkan kebiasaan-kebiasaannya yang tidak pernah ditinggalkan setiap hari. Yang satu mengatakan, hamba tidak pernah berani untuk makan, untuk minum sebelum hamba menyiapkan, menyediakan makanan dan minuman untuk orang tua hamba, untuk ibu hamba yang sudah rentak. Baru setelah beliau makan dan minum, hamba mau melakukan aktivitas makan dan minum. Bergeser tuh batu. Yang kedua juga menceritakan kebiasaannya, yang ketiga juga menceritakan kebiasaannya, dan akhirnya terbukalah. Inilah ma'adziratan, inilah alasan kita, inilah argumentasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mari kita insafi bahwa perubahan itu adalah hal yang niscaya, adalah sunnatullah. Setiap orang berubah, setiap keadaan berubah. Mari sambut dengan berubah dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Saya ingin menutup kesempatan saat ini dari apa yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau adalah seorang ulama yang kalau sekarang berarti lokasinya itu di Turki. Beliau mengatakan begini, kemarin saya menjadi orang yang cerdas dan cita-cita saya adalah merubah dunia, tapi hari ini saya menjadi orang yang bijak. Akhirnya saya memutuskan saya ingin merubah diri saya sendiri. Kata Agim, kalau ingin berubah itu rumusnya 3M. Pertama, mulai dari diri sendiri. Yang kedua, mulai dari yang terkecil, yang kecil. Dan yang ketiga, mulai dari sekarang, jangan menunggu nanti. Saya ingin tidak terlambat sholat duhur, berarti 15 menit sebelum adzan kita sudah punya wudhu, sudah menyiapkan diri, meskipun masih ada pekerjaan, ketika adzan berkumandang tinggal bergerak ke masjid. Saya ingin berubah, tidak akan lagi menyakiti orang lain, mulai kata-katanya baik, akhlaknya baik, tutur katanya lembut, indah, wajahnya senang dipandang orang lain karena air mukanya membahagiakan orang yang melihatnya. Dari hal-hal yang kecil saja. Kenapa? Karena komunitas besar bernama bangsa Indonesia, bernama warga dunia, pasti kalau kita ingin berubah dimulai dari pribadi-pribadi masing-masing. Saya berubah, Bapak berubah, satu RT berubah, satu RT berubah, satu RW berubah, satu RW berubah, menular kepada yang lain, satu kecamatan berubah, terus sampai akhirnya berubahlah warga dunia ini sebagaimana yang kita inginkan. Sedikit saja yang bisa kita kerjakan, lakukan sekecil apapun, meskipun ya sekedar memijit-mijit pundak teman kita ketika datang ke tempat kerja, sekedar menyapa, berbagi kebahagiaan, silih pencetan ya saling mijit gitu ya, sebagai tanda say hello dengan saudara kita, sedikit sekali. Atau ketika kita masuk masjid, hanya merapihkan sendal supaya berjajar rapi, agar keluar kita tidak kesulitan lagi mencari pasangan dari sendal kita. Itu kan yang hal-hal kecil, mari kita lakukan. Dari yang kecil itu, bukankah gunung yang besar yang menjulang tinggi itu dibangun dari kerikil-kerikil yang kecil-kecil itu? Insya Allah apa yang kita inginkan, transformasi itu akan bisa kita rasakan. Karena keberkahan dari transformasi itu, sebagaimana makna berkah secara bahasa, kata Syekh Raghib Al-Isfahani, berkah itu adalah subutul khairil ilahiyyi bisyai'i, tetap tegaknya kebaikan dalam dimensi ilahiyah pada sesuatu. Jadi parameternya bukan parameter kita, tapi parameternya parameter Allah. Iya, ini bertambah, harta saya bertambah dari 100.000 menjadi 200.000, tapi saya dapatkan ini bukan dengan cara yang baik, tidak berkah, karena tidak menggunakan parameter ilahi, parameter Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang makna berkah itu secara sederhana, satu, jumlahnya tetap, tetapi kemanfaatannya besar. Yang kedua, ya, jumlahnya bertambah dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 6, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian makna yang ketiga, berkah itu ya jumlahnya tidak bertambah, ya, kemanfaatannya terus dirasakan, dan yang paling penting efeknya, asarnya, pengaruhnya
kepada diri kita dan orang-orang sekitar kita besar. Kenapa? Karena keberkahan itu sendiri. Orang bisa mengingat kebaikannya, kita bisa ingat kepada kebaikan orang lain, padahal dengan jumlah yang kita miliki dalam hitungan matematika sama dari waktu ke waktu. Mari mudah-mudahan Allah mengkaruniakan keberkahan kepada kita semua, sebagaimana yang sering kita bacakan doa selama bulan Rajab, Sa'ban menjelang Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana, yuk, fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan, dan hasilkanlah segala hajat, maksud dan kebutuhan kami semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain, semoga berlimpah keberkahan kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.